Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi kakak-kakak semuanya. Gimana tadi perjalanan ke sini ya? Aman, alhamdulillah. Oke, udah tahu pagi ini mau ngapain? Belum. Oke, karena pagi ini kita akan melakukan training ya kakak-kakak semua. Nah, di sini kita akan melakukan training dan pelatihan tentang self awareness. Sebelumnya ada yang tahu self awareness itu apa? Belum tahu ya mungkin. Nah, self awareness itu, oke. Sebelum kita lanjut ke self awareness itu apa? Pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya perkenalkan, saya Peggy Prasetyo, saya dari sini, dari Psikologi UMK, asal saya dari Jakarta. Pengalaman saya sebagai duta Fakultas Psikologi sini, lalu saya dari LIP Wilayah 3, saya juga Fakultas Psikologi, saya juga menjabat sebagai MPI Nasional, seperti itu. Masih banyak sebenarnya pengalaman yang harus ditaruh, tapi emang gak muat. Kan bisa kalau mau dilihat, bisa di-connect ke LinkedIn-nya atau ke Instagram ya, nanti saya follow back. Oke, selanjutnya kita back to topic. Oke, next slide. Nah, kita ice breaking dulu ya kakak-kakak semua. Kita ice break terlebih dahulu untuk bercinta. Oke, kita pegang dulu. Oke, kayaknya masih pada kaku-kaku dan masih pada tegang gitu ya, masih kurang energi. Gimana kalau kita ice breaking dulu? Boleh berdiri kakak-kakak semuanya? Oke. Boleh diregangkan kanan kirinya. Oke. Oke, jadi petunjuknya adalah ketika saya bilang 1, kakak-kakak tepuk pundak kanan temannya bilang hoi. Kalau saya bilang 1, kakak-kakak ngapain? Hoi. Oke. Kanan. Hoi. Oke. Kalau saya bilang 2, kakak-kakak tepuk pundak kiri temannya bilang ea. Oke. Apa kalau 1 tadi apa? Hoi. Kalau 2? Oke. Kalau saya bilang 3, kakak-kakak semuanya tepuk 2 kali sambil bilang aye aye. Oke? Aye aye. Kalau 1 tadi apa? Oke. 2? 3? Aye aye. Sambil tepuk 2 kali ya. Oke, kita tes dulu ya. 1. Gak usah gini banget ya kasihan. 2. 2. Oke, 1. 3. Oke, ini serius ya, ini yang beneran ya. Oke. 1. 2. 2. 1. 3. 3. 1. 2. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya. Oke, terima kasih Kak Cinda. Nah, sebelum kita mulai mengetahui masuk ke materi dari self awareness sendiri, kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Oke, bisa dibantu teman-teman. Nah, kita akan melakukan pretest selama 5 menit tentang apa itu self awareness. Udah dapat semua. Oke, kita mulai dari sekarang.
Oke, ada pertanyaan? Bingung tentang soalnya? Udah? Oke, waktunya tinggal 1 menit ya teman-teman semua. Hmm, 30 detik terakhir. Oke, waktunya sudah habis. Teman-teman bisa dikumpulkan dulu di tesnya. Oke. Oke, next slide. Nah, bisa dilihat di sini pengertian dari self awareness. Ada yang bisa baca? Ayo, dibaca. Self-awareness merupakan bagian dari kecakapan emosi, yaitu kemampuan seseorang untuk memahami keadaan, preferensi, sumber daya, dan intuisi diri. Terima kasih. Oke, teman-teman di sini udah dibaca ya. Self awareness itu apa? Singkatnya, self awareness adalah kesadaran diri dalam melakukan atau dalam berorganisasi. Oke. Kenapa sih self awareness itu penting bagi kita? Untuk berorganisasi, untuk menjalani kehidupan. Itu kenapa? Ada yang tahu? Coba disebutin. Gimana? Refleksi diri, betul. Terus? Betul. Terus, ada lagi yang bisa jawab? Betul. Nah, itu jawabannya nggak ada yang salah, benar semua. Simpelnya, self awareness merupakan kesadaran diri untuk melakukan sesuatu ataupun berorganisasi, entah itu kehidupan, berorganisasi atau sebagainya. Biasanya kalau di suatu organisasi, kenapa kita membutuhkan self awareness? Untuk menyadari akan tanggung jawab yang kita miliki. Teman-teman pernah nggak punya anggota yang dimana ngilang gitu aja, pergi, cuma pas daftarnya ada, tiba-tiba pas program nggak ada. Nah, itu merupakan salah satu kurangnya dari self awareness sendiri. Nah, kenapa bisa hal tersebut berdampak bagi kegiatan organisasi teman-teman semua? Karena ketika dalam diri teman-teman kurang merasakan atau tidak memiliki self awareness yang baik, teman-teman akan lepas tanggung jawab gitu aja. Di sini juga kita bisa lihat pentingnya self awareness bagi mahasiswa. Itu pertama ada meningkatkan komitmen organisasi tadi yang sudah saya katakan tadi. Yang kedua ada meningkatkan tanggung jawab dan peran dalam organisasi. Yang ketiga meningkatkan efektivitas kepemimpinan. Kalau teman-teman memiliki pemimpin yang tidak memiliki self awareness, apakah organisasi itu akan berjalan? Belum tentu, betul. Karena saat pemimpin tidak memiliki self awareness yang baik, maka dari itu akan susah untuk mengatur bawah-bawahannya, seperti itu. Selanjutnya, nah di self awareness tadi juga ada aspek-aspek dari self awareness sendiri. Pertama ada
mengenali emosi, terus pengakuan diri yang akurat, sama kepercayaan diri. Nah, ini saling berhubungan ya teman-teman. Ketika self awareness baik, nah kepercayaan diri akan meningkat. Pengakuan diri itu akurat sama mengenali emosi. Ketika kita sadar akan tanggung jawab kita, ketika kita sadar akan diri kita, ketika kita sadar akan seluruh yang ada dalam diri kita, maka dari itu kita dapat mengenali emosi kita sampai mana titik sampai mana titik keberhasilan, titik kegagalan kita yang memang kita harus mengenali itu juga. Lalu ada di pengakuan diri yang akurat, karena self awareness sudah sadar akan diri sendiri, sudah paham sifat dalam diri sendiri, maka kepercayaan diri itu akan meningkat seperti itu. Selanjutnya, nah ada dampak dari self awareness. Kenapa dampak dari self awareness itu tanggung jawab, komitmen, dan kepribadian internal? Ya teman-teman, ada yang tahu kenapa? Kenapa dampak dari self awareness itu ada di tanggung jawab, komitmen, dan kepribadian internal? Karena kalau kita sudah merasakan atau sadar diri terhadap dengan apa yang ada di depan kita, jadi kita pasti akan melakukan itu tadi. Kalau misal saya dikasih kepercayaan untuk menjadi ketua atau koordinator, saya pasti akan bertanggung jawab untuk melakukan hal itu tadi, karena saya merasa sudah sadar akan hal itu. Oke, betul. Gak salah jawabannya, dan itu betul banget. Nah, itu tuh dari satu kasus dan menjadikan semua dampaknya itu bebarengan ya teman-teman. Setiap kita yang tidak memiliki self awareness, tanggung jawab akan hilang, komitmen akan hilang, kepribadian internal yang kita tidak bisa mengetahui kepribadian kita seperti apa. Seperti itu. Selanjutnya kita akan ada analisis kasus. Oke. Nah, teman-teman akan dibagikan kasus-kasus yang harus teman-teman analisis, dan teman-teman harus berhitung terlebih dahulu 1 sampai 2. Bisa dimulai dari kanan. Oke. Berhitung. 1, 2, 1, 2. Oke. Untuk kelompok 1 bisa melihat terlebih dahulu. Satu kanan, 2 sini. Ya, betul. 2 sini. 1 kanan. 3. 2. Oke. Sebelum kita mulai, ini yang satu mana? Oke. Di sini ada cara pengerjaannya. Pertama, teman-teman sudah mendapatkan kertas yang sudah saya berikan juga. Nah, itu adalah kasus yang harus teman-teman analisis. Langkahnya pertama adalah jadi gini ya Pak, ini kita ada beberapa lembar untuk kasusnya. Kita ada kasusnya itu namanya awareness lab ya Pak. Nah, untuk pengerjaannya nanti bisa dibaca dulu kasusnya, ada di belakangnya. Nanti setiap kelompok dapat 2 kasus ya Kak, ada kasus A, terus belakangnya lagi ada kasus yang B. Nah, untuk itu ada kartu-kartunya. Ini di sini kan ada kolom-kolom. Ini ada kolom emosi, terus kolom kelemahan, sama clarity. Nah, nanti dari kartu-kartu yang udah Kakak dapatkan nanti ditempel ke kolom-kolom yang tadi disesuaikan seperti itu. Untuk kolomnya tadi kan ada 3, itu sesuai dengan warnanya ya Pak. Ini ada warna merah untuk kartu emosi, kemudian ada warna kuning atau orange untuk kartu kelemahan, ada juga
Oke, udah siap? Oke, bisa dibuka dari sekarang. Dimulai dari sekarang. Untuk waktunya kita berikan 30 menit. 30 menit betul. Oke, nanti setelah selesai akan setiap kelompok harus mempresentasikan ke depan hasil dari analisis kasusnya selama 5 menit. Dan kelompok yang terbaik akan mendapatkan hadiah dari kami. Seperti itu.
untuk waktunya tinggal 5 menit lagi ya teman-teman. Kedua ada kebingungan lagi yang harus ditanyakan. Karena kartunya sudah sesuai, jangan lupa ya teman-teman, di situ ada kartu yang salah walaupun warnanya sama seperti itu. Jadi harus hati-hati untuk menjawab. Oke, gimana? Sudah? Nah, untuk waktunya tinggal 3 menit terakhir. Ayo. Jangan lupa ya teman-teman, di situ walaupun warnanya sama, banyak kartu yang salah jawabannya. Jadi teman-teman harus hati-hati untuk menjawabnya. Kelompok 1 udah? Sudah. Udah ditentuin sampai mau presentasi? Udah ditentuin sampai mau presentasi? Udah. Oke. Berarti 3 kelompok 2.
maksimal 2. Waktunya juga 1 menit terakhir. Sudah? Oke. 5 4 3 2 1. Oke. Selesai? Siap. Dari kelompok mana dulu yang mau presentasi? Langsung tembak ya. Oke, untuk kelompok dulu udah ditentuin siapa yang mau presentasi? Apa ya? Yang presentasi 1, maksimal 2. Tapi mau dimaklumi ya, soalnya bukan mahasiswa sekolah. Ya, siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin mama papa. Baik, yang pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada mahasiswa psikologi, kakak-kakak psikologi yang sudah memberikan banyak sekali pengetahuan yang sebelumnya kita belum tahu. Ternyata banyak hal yang perlu diketahui dari self awareness itu sendiri. Nah, di sini kami mendapatkan kasus awareness lab, bedah kasus, bedah diri. Di kasus yang pertama, kita dapat yang namanya proker kacau, siapa yang salah? Nah, ini dibacakan. Oke.
Di sini divisi acara sedang menyiapkan event besar, tetapi setiap rapat selalu tegang dan komunikasi terasa kaku. Ketua divisi yang perfeksionis sering tanpa sadar berbicara dengan nada menghakimi. Anggota lain menjadi takut salah sehingga memilih untuk diam. Bahkan beberapa mulai menarik diri dari diskusi teman. Ketegangan yang tidak dibicarakan ini akhirnya membuat timeline berantakan dan tim kerja yang tidak sinkron. Nah, dari beberapa pilihan yang sudah dikasih kepada kami ini tadi, kami memilih sedikit dari emosi yang sudah diopsikan tadi di kertas-kertas itu. Yang pertama di bagian emosi, merasa lelah secara emosional. Jadi mungkin ketuanya itu tadi sudah burn out, jadi dia merasa lelah secara tidak langsung. Nah, kedua bingung karena tidak tahu ekspektasi ketua. Ini emosi dari anggotanya. Jadi anggota merasa tidak tahu atau bingung mau ngapain, jadi mereka memilih untuk diam. Yang ketiga ada kesal terhadap anggota yang pasif. Ini dari POV ketuanya, jadi bolak-balik ya, ketua anggota. Nah, karena anggotanya itu tadi kayak diam dan memilih untuk menghindari diskusi, jadi si ketuanya itu tadi merasa kesal dengan anggotanya. Yang terakhir ada takut salah memberikan pendapat. Ini kembali lagi ke POV anggota, jadi mereka takut salah untuk memberikan pendapat, jadi mereka memilih untuk diam. Yang kedua ada kelemahan, tidak sadar bahwa cara berbicara terdengar menyerang. Ini POV dari ketuanya, dia merasa menghakimi itu tadi, seperti yang udah dijelaskan dalam soalnya. Jadi kelemahannya dia itu tidak sadar bahwa caranya dia ngomong itu ternyata menyerang atau menghakimi anggota yang lain. Yang kedua, menganggap semua orang harus paham isyarat dirinya. Jadi dia sebagai ketua itu merasa kayak kamu tuh harus ikut aku, harus nurut aku gitu loh. Jadi itu merupakan kelemahan yang dia tidak sadari. Yang ketiga ada kurang empati dalam komunikasi. Terlalu merasa ketua dan unggul, makanya dia merasa kurang empati dalam berkomunikasi. Yang terakhir ada nilai diri. Nilai diri di sini kami menemukan ada dua hal. Yang pertama nilai kerja keras yang berarti kualitas diri, dan yang kedua ada anggota memegang nilai untuk menghindari konflik. Kenapa? Karena anggotanya di sini tuh diam dan mulai menarik diri dari diskusi. Jadi anggotanya itu lebih memilih diam untuk menghindari konflik daripada ngomong, tapi selalu disalah-salahin terus. Selanjutnya kasus yang kedua, diva media sosial. Diva adalah admin media sosial yang sangat kreatif, tetapi ia mengambil terlalu banyak tugas karena merasa hanya dia yang bisa mengerjakannya dengan baik. Ia terus menolak delegasi dan mengatakan aku bisa kok, meskipun sebenarnya kewalahan oleh tugas kuliah dan beban organisasi. Akhirnya jadwal posting berantakan, timnya juga frustasi dan diva mulai kelelahan tanpa menyadarinya. Di sini emosinya ada stres karena banyak tugas tak selesai. Jadi dia mulai kelelahan tanpa menyadarinya, dan ini sudah termasuk berpotensi stres atau gangguan kesehatan mental. Jadi dia merasa emosinya itu tidak terkontrol. Yang kedua, khawatir tim kecewa. Ketiga, bersemangat berlebihan. Yang keempat, cemas akan ekspektasi orang lain. Dan yang terakhir, takut dianggap tidak kompeten. Kelemahan yang ada di kasus ini itu tidak mengenali batas kemampuan diri. Jadi dia menganggap semuanya bisa dia handle, bahkan sampai dia merasa kayak mentalnya kena. Jadi itulah kelemahan dia. Yang kedua, tidak mampu mengatakan tidak. Jadi mungkin diva itu orang sungkanan gitu ya. Jadi dia sungkan untuk mengatakan tidak. Yang ketiga, enggan mendelegasikan pekerjaan. Yang terakhir, mengabaikan tanda-tanda burnout itu tadi. Nilai diri yang ada di sini, percaya bahwa lebih baik dikerjakan sendiri,
Produktivitas itu berarti harga diri, kreativitas adalah identitas dari dirinya, pujian adalah motivasi utama, tidak boleh mengecewakan tim, dan menganggap mandat itu adalah kepercayaan yang absolut. Jadi dia tetap merasa harus bertanggung jawab atas apa yang sudah diberikannya dari awal sampai akhir. Cukup itu dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini pengalaman pribadi kan kak? Cara ngejelasinnya. Oke, selanjutnya kelompok 1. Siapa yang mau maju? Ayo, Aska. Ayo. Oke. Baik, sebelumnya terima kasih kepada kakak semuanya. Tadi sudah disampaikan dari Mbak Dila, dan juga terima kasih juga kepada Mbak Dila sudah melanjutkan pembacaan. Langsung saja ya kak. Untuk kasus 1, kalau saya memilih dari emosi, itu merasa tidak dihargai saat berbicara, kemudian bingung karena tidak tahu ekspektasi ketua. Itu yang dari POV si anggotanya ya. Karena kadang kita itu sebagai anggota itu kan juga namanya manusia kak, berbeda-beda dalam pemikiran. Kita takut kayak menjalankan tugas, tapi si ketua ini tuh pengennya A, sedangkan kita menjalankan B. Jadi kita lebih milih kayak apa ya, diam saja seperti itu, atau ya menunggu lah, kayak menunggu dia memberi tugas kita apa. Lalu merasa lelah secara emosional, itu dari baik ketua dan juga dari anggotanya itu sendiri menjalankan tugasnya. Dan yang keempat yaitu kesal terhadap anggota yang pasif, itu dari ketuanya. Ya yang kembali seperti itu tadi, kayak ketua pengennya seperti ini, sedangkan anggotanya seperti itu. Jadi itu dia kayak kesal, kayak ini tuh harus seperti ini. Langsung saja ke kelemahannya. Yang pertama, tidak sadar bahwa cara berbicara terdengar menyerap. Apalagi itu yang namanya kuliah itu kayak apa ya? Dari logat, nada bicara itu kan berbeda-beda. Kadang itu ada orang yang kalau bahasanya anak sekarang itu kayak baperan lah seperti itu kadang tanpa sadar mereka merasa kayak apa sih ini orang kok santai kali, gak usah kayak gitu banget nadanya. Lalu sulit menerima masukan, tidak percaya diri memberi opini, dan yang terakhir menghindari adanya konfrontasi langsung ke nilai diri. Tanda perfeksionis terhadap anggota. Ketua menuntut adanya jalan dari beberapa divisi dan semua anggota itu harus perfect seperti yang diinginkan. Lalu mengutamakan hasil daripada proses. Kayak dia itu mengutamakan hasil itu tadi tanpa mengetahui atau ikut andil dalam proses. Jadi kayak diserahkan hasilnya harus seperti ini, sedangkan kita sebagai anggota itu ya yang merasakan prosesnya itu kita. Jadi dia itu kayak jarang ikut andil dalam proses itu tadi. Lalu menganggap adanya ketegasan sama dengan profesional seperti yang di nomor 1 itu tadi. Lalu yang terakhir, anggota memegang nilai menghindari konflik. Jadi anggota itu ingin memberikan pendapat atau wawasan dari diri mereka itu merasa dibatasi lah. Dia hanya mengikuti kata ketua. Lalu menanggapi kasus B atau kasus kedua dari emosi, merasa sendirian memikul beban kerja, lalu malu bilang tidak mampu. Malu bilang tidak mampu itu disebabkan karena dari awal dia yang mengambil adanya tugas itu tadi, kemudian dia ingin mengerjakan tugas itu tadi sendiri. Jadi dia mau minta tolong itu dia merasa atau takut kalau dirinya dianggap tidak konsisten atau inkonsisten. Bersemangat berlebihan, takut dianggap tidak kompeten. Lalu ada pun kelemahannya. Yang pertama, tidak memiliki batas kemampuan diri, terjebak perfectionist, overscheduling, mengambil semua tugas, yaitu tadi kayak semua tugas itu dia ambil, dia ingin aktif, tapi dia juga kurang mengenali adanya kemampuan pada diri sendiri. Dan yang terakhir, mengabaikan tanda-tanda burnout.
kayak dia itu capek, dia tidak mampu, cuman dia kayak mengalahkan seperti itu. Lalu adanya nilai diri. Yang pertama, percaya bahwa lebih baik dikerjakan sendiri. Dia percaya, dia tidak bisa mempercayai orang lain. Kayak kalau seandainya sendiri tuh kayak konsepnya itu satu Pak, satu jalur. Sedangkan kalau rame-rame itu harus menunggu beberapa pemikiran dan juga beberapa pendapat. Mungkin dia lebih mikirnya itu kayak menghemat waktu lah, bisa dikatakan seperti itu. Lalu ada kreativitas adalah identitas dirinya. Dia menunjukkan adanya konsep itu tadi, dia menggambarkan dirinya, mengenalkan dirinya melalui tugas dan juga kreativitasnya. Lalu yang terakhir, produktivitas sama dengan harga diri. Dia menunjukkan kepada orang lain bahwa dirinya mampu, dirinya bisa, dirinya produktif, membagi antara waktu dalam mengerjakan tugasnya dan juga mata kuliahnya. Seperti itu. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana tadi kerja kelompoknya? Panas, bingung, bingung ya pasti. Oke, selanjutnya kita akan melakukan. Sebelum itu nanti kita akan melakukan ada penilaian bagi kelompok yang terbaik akan mendapatkan hadiah dari kami ya. Oke, dulu. Selanjutnya adalah ice breaking lagi seperti itu. Udah habis berpikir keras, butuh relax kakak-kakak semuanya. Oke, kursinya boleh sejajar kakak-kakak semuanya. Oke. Oke. Oke, kita akan bermain balik kata. Balik kata gimana tuh? Ya, jadi ketika nanti saya bilang gajah, gajah itu gimana kak? Ukurannya besar. Nah, nanti kakak-kakak bilangnya, kalau saya bilang gajah, kakak-kakak bilang kecil. Kayaknya gini ya, kecil. Nah, kalau saya bilang semut, besar. Oke, kalau gajah tadi gimana? Kecil. Semut, besar. Kalau ular, pendek ya. Kalau saya bilang ular pendek. Kalau cacing, panjang. Oke, kita try on ke kakak Vicky ya. Oke, kalau saya bilang ular, gajah, nah, gajah, ular, Pendek. semut, Besar. bingung. Jadi nanti yang salah akan saya menyaring 5 orang untuk jadi kelompok. Jadi nanti yang menang kelompok ini, yang kalah kelompok ini, gitu ya. Oke, kita mulai ya kakak-kakak. Sudah siap? Siap. Tapi nanti saya akan gilir aja. Oke? Oke. Ya, satu-satu. Paham ya? Oke. Gajah? Oke. Oke. Gini ya kak kalau itu. Oke. Semut. Oke. Semut. Ular. Cacing. Gajah. Oke. Ular. Iya. Ular. Oke. Cacing. Cacing. Oke. Gajah. Oh ya. Semut. Cacing. Cacing. Ular. Ular. Semut. Ular. Iya pendek. Pendek gitu ya lihatnya. Gajah. Semut. Ular. Cacing. Oke, dapat 1. Oke, kita mulai lagi. Semut. Ular. Cacing. Gajah.
Semut. Maju kakaknya. Oke. Semut. Oke. Gajah. Ular. Cacing. Ular. Ya. Gajah. Semut. Ular. Ular. Cacing. Semut. Ular. Semut. Kecil. Gajah. Oke. Ular. Ular. Cacing. Gajah. Semut. Semut. Kecewa dia susah ya ini. Susah dapet orang nih. Gimana Kak Vicky? Kita cari gimana ya? Ganti ice breaking. Oke, ganti ice breaking apa ya Kak? Iya. Oke, akan dijelaskan oleh Kak Nela. Oke, gimana kalau misal dibalik ya? Tadi kan kalau kita bilang gajah itu kan besar, kecil. Dan sekarang kita kalau gajah itu kita bilangnya besar tapi tangannya kecil kayak gini dibalik. Ya, beda gerakan. Gerakannya beda. Kata yang keluar dari mulut sesuai dengan kondisi yang disebutkan, tapi tangannya dibalik. Misal gajah besar, semut kecil. Paham? Oke. Kasih contoh Kak, kasih contoh. Kita tarik ke Kak Vicky dulu ya. Oke, gajah. Besar. Oke, semut, Kecil. ular, Pendek. tangannya pendek. Kalau cacing itu tangannya panjang tapi mulutnya pokoknya pendek. Paham? Kita mulai dari yang paling kanan ya. Cacing, semut, ular, gajah. Salah, gajah. Salah kan? Ya, maju kakaknya. Kalau gajah itu besar, kakinya itu kecil. Jadi gajah besar gitu. Kalau semut kecil, kalau ular panjang, kalau cacing itu pendek. Gajah. Ya, ya. Maju-maju. Oke. Sudah lupa ya kakak-kakak? Ya. Oke, kakak-kakak. Jadi nanti kita akan bermain next slide. Oke. Satu. Oke. Kakak-kakak, kita hadap ke sana. Jadi ini satu kelompok, ini satu kelompok ya. Ya, Oke. Kakak-kakak bisa berdiri di sini. Ke belakang ya kak. Kelompok. Apa namanya? Ya, Banjar. Ah ya. Yes. Ya di sini deket tombol. Jadi nanti cepet-cepetan jawab ya. Jangan cepet-cepetan jawab ya. Oke. Berbanjar ke belakang. Berkelompok. Ya, jadi nanti gantian jawab. Oke.
Siap kakak-kakak? Oke, udah di waktu? Ada yang udah timer? Oke. Oke, ini ya pertanyaan pertama. 3, 2, 1. Oke, kakak mau. Ini kamu Oke, stop. Oke, kita ini nggak usah pakai. Oke, ulang ya. 3, 2, 1. Oke. Kecakapan emosi. Oke, kita coba cek kecakapan emosi apakah benar? Survei membuktikan. Oke. Benar. Oke, boleh dicatat poinnya ya. Oke, next. Saya bilang 3, 2, 1 ya, baru nanti pencet. Oke? 3, 2, 1. Oke, apa kak? Dibaca dulu ya. Oh ya. Oke, kita cek apakah mengatur emosi orang lain benar? Survei membuktikan. Oke, benar, satu sama. Oke, next. Ini boleh soalnya dicerna dulu ya, nanti baru saya bilang 3, 2, 1. Oke, maaf sinyalnya. Rada. Oh, udah ganti. Oke, boleh dipahami dulu kakak-kakak soalnya? Sudah? 3, 2, 1. Oke, kakak. Jawabannya apa kak? Menurunkan partisipasi anggota. Oke, kita cek apakah benar atau salah. Yuk. Oke, benar. 2, 1 berarti. Oke, 2, 1. Oke, boleh dibaca dulu. Sudah? Oke, 3, 2, 1. Oke, yang di bawah ini siapa? Oke, apa kak jawabannya? Tanggung jawab. Oke kak, silahkan dicek tanggung jawab. Oke, benar, 3, 1. Oke. Baca dulu soalnya. Oke. 3, 2, 1. Ayo, lagi. Oke, kita cek apakah benar. Oke, semangat kak, masih ada keberuntungan yang lain. Boleh dibaca dulu. 3, 2, 1. Oke, cek. Oke, benar. 4, 2 berarti. Oke. 3, 2, 1. Oke, kita cek. True ya, dikunci ya jawabannya ya. Oke, true. Kita cek. Aduh, salah ya, salah. Tidak jadi dapat poin. Next. Oke, 3, 2, 1. Oke, kakak dulu. Apa jawab apa? True. Oke, kita cek. Oke, benar banget. Next. 3, 2, 1. Siapa tadi di bawah? Oke, jawab mas. Tidak setuju. Oke, false ya. Oke, kita cek. Oke, benar. Next. Ini pertanyaan terakhir ya kak? Oke, pertanyaan terakhir ini kak. Oke, siap-siap ya. 3, 2, 1. Oke, santai banget mas. Oke, kita cek apakah true benar? Benar. Betul. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya sudah berpartisipasi aktif. Iya. Oke, selanjutnya adalah post test ya teman-teman. Kita ada pretest maka ada post test. Oke teman-teman, bisa diberikan dulu post testnya.
Oke, gimana udah? Lumayan cepat ya prosesnya. Gimana, sudah paham mengenai self awareness itu seperti apa? Oke. Biasanya kalau teman-teman di organisasi itu punya masalah pasti. Apa aja masalahnya? Tuh, terus? Ya. Terus ada lagi? Pemimpin otoriter. Gimana? Anggotanya pasif, betul. Nah, kira-kira kalau seperti itu, apa yang harus teman-teman lakukan? Misal nanti miskomunikasi, itu teman-teman akan melakukan apa? Ngopi, ajak nongkrong gitu ya. Terus omongin baik-baik, gimana caranya penyelesaiannya gitu. Terus kalau pemimpin otoriter, gimana? Oh, ganti ketua. Enggak ngikutin dulu aja apa yang dimau ketua gitu. Mau langsung ganti aja. Gimana? Oh, malah merugikan anggota lain. Betul. Nah, itu memang berbagai macam dari masalah-masalah organisasi ya teman-teman. Biasanya masalah dari organisasi itu dari kurangnya self awareness juga. Jadi self awareness itu benar-benar penting banget untuk diterapkan di diri teman-teman. Karena kan self awareness itu emosi ya teman-teman. Bagaimana cara kita mengontrol diri seperti itu. Oke? Postesa sudah bisa dikumpulkan terlebih dahulu. Sebelum kita mengumumkan pemenang dari analisis kasus dulu ya. Untuk analisis kasus, teman-teman masih ingat kelompoknya siapa aja? Masih. Oke, dengan poin 11 itu diraih dari kelompok, ini pemenangnya ya. Waduh, bikin kelompok sendiri nih. Dari kelompok mana ya? Oke, untuk pemenang dengan poin 11 dari kelompok 2. Nah, kalau untuk tadi family 100 2, betul. Salah dong, 1. Dengan poin 4 ya teman-teman. Oke, yang menang untuk family 100 itu kelompok 1. Oh iya, kita maju yang kelompok analisis kasus dulu. Kelompok 2-nya kita maju dulu. Ya, ke depan. Listrik ya, Pak. Oke, 1, 2, 3. Lagi? Nggak ada. Udah. Jedang-jedangnya nggak ada. 3, 2, 1. Cekrek. Oke, selanjutnya kelompok. Ya. Ayo kelompok yang menang di family 100 bisa maju dulu. Maju lagi. Oh, lagi. Yang kelompok family 100.
Pasti jadi duta UIN ya. Oke. Siap. 1, 2, 3. Oke. Lagi. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih. Oke, karena slide-nya sudah berakhir, dari kami juga sudah selesai untuk melakukan training pada pagi hari ini. Apa ya? Kurang lebihnya mohon maaf. Habis ini kita bakal foto dulu ya teman-teman. Kita foto dulu biar ada kenang-kenangan, karena ya kita harus mengenang hal-hal indah, hal-hal asik. Jangan mengenang hal-hal yang buruk, karena tidak baik untuk kesehatan mental. Seperti itu. Ntar malah kesini lagi. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dari saya dan dari tim kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.